Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah video kedua kita untuk episode yang pertama. Malam ini kita akan membahas atau mengupas cerita di balik segitiga Bermuda. Di sini kita ingin mengungkap sebenarnya ada nggak sih segitiga Bermuda itu? Untuk mitos lebih jelasnya bisa dibantu dengan anak. Di sini untuk segitiga Bermuda kita sering-sering dengar juga dari internet ataupun segala macam sosial media itu untuk arus lautnya itu gak beraturan, makanya dilarang untuk pesawat bahkan kapal laut pun menghindari jalur tersebut. Untuk mitos di segitiga Bermuda, untuk gelombang lautnya itu tidak jelas dan orang banyak yang menghindari entah dari jalur laut ataupun jalur darat. Itu jalur darat. Jalur udara. Untuk mitos di segitiga Bermuda tersebut, pesawat maupun kapal laut menghindari segitiga Bermuda. Kenapa sih bisa dihindari? Di sini kita akan gali. Memang saya pernah baca di suatu website yang tidak akan kita sebutkan. Di situ pernah ada kapal laut hilang dengan membawa armada sekitar 137 orang, dan sampai saat ini itu nggak tahu kemana. Dan di situ pun katanya ada rumah iblis. Katanya kita cari tahu dulu. Cenah. Semua orang juga cenah. Dan kita akan kedatangan 2 tamu yang ahli di bidangnya masing-masing. Tamu amat spesial. Gak semua orang tahu dia siapa. Cuman kita orang doang yang tahu. Ya kan? Bayangin. Pokoknya nanti kita kasih bocoran ada 3 jin penguasa segitiga Bermuda. Disebutin gak tuh Bang? Nanti aja kita nanti ya. bikin penasaran ya. Siap. Yang penting kalian harus pantengin terus sampai habis. Tonton sampai habis biar nggak salah paham. Biasanya nonton setengah-setengah jadi salah paham. Ya, benar. Satu lagi nih, kita bukan bersekutu sama setan ya. Kita gali informasi. Ya, ingat kita gali informasi bukan gali lubang tutup lubang. Utang ya Bang? Ya, itu dia. Makanya untuk penasarannya tonton sampai habis. Iya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa pesan dari kita. Like, share, subscribe. Jangan lupa diaktifin juga loncengnya. Jadi setiap ada pemberitahuan yang baru dari kita, kalian bisa update. Karena ini bakal lebih seru lagi. Semua yang nanti akan kita kunjungi sudah kita masukkan dalam list dan kalian pasti penasaran. Contoh, misalkan kalian penasaran dengan bener gak sih nih vampir di luar negeri ada apa enggak? Iya. Kita bisa panggil. Kita bisa panggil, nggak apa-apa. Intinya kalian komen lah banyak-banyakin, cuman jangan jadi netizen ya. Jangan netizen buruk, gua nggak suka. Intinya lo kasih tahu tempat di mana. Kalau emang dekat kita sambangin, kalau jauh kita nabung dulu. Ya. Untuk video lebih lanjutnya lagi, tunggu sebentar. Intinya kita di sini hanya ingin mengupas cerita apa sih yang ada di dalam sana. Sama sekali tidak ingin benar atau enggak? Iya, benar atau tidaknya. Sama sekali kita nggak ada hubungan untuk mengganggu siapa atau untuk merugikan siapapun, nggak ada. Karena kita di sini Kita malam ini spesial episode. Padahal kita baru video kedua, kita udah langsung spesial episode kedatangan 2 Westar nih. 2 Westar kita. Nanti akan kita tampilkan orangnya. Makanya satu lagi tonton sampai habis, oke? Oke.
Gini, yang ini siapa? Nah, yo jelas, ya. Lakikannya apa Indonesia bisa jawab atau? Bisa. Hah? Bisa. Sok. Assalamualaikum. Salah. Kamil, Deal. Ya. Ini dia Indonesia. Bisa. Jangan aku baik. Ini kan banyak nih mitos tentang segitiga Bermuda. Ya. Yang saya baca juga kan kalau kapal laut sama pesawat tuh nggak berani ngelewatin segitiga Bermuda. Ya. Itu penyebabnya apa sih sebenarnya? Apakah faktor alam atau kan Ada yang narik. atau ada yang narik dari kerajaan tersebut gitu? Saya apa teh naon yang bahasa Indonesia teh? Hah? Masuk Masuk ke syaratnya gitu. Nah, Begini. begini. Itu kemungkinan ada dua akibat. Nah, Yang gimana? pertama ada akibat dari alam, yang kedua akibat dari bangsa kami. Jin, baik-baik. Ya. Kalau akibat dari bangsa alam ya kemungkinan bakalan yang jatuh atau korban yang jatuh di situ bakalan diketemuin. Ya. Yang kedua kalau akibat dari bangsa kami yang gak bakalan ketemu. Berarti sampai saat ini untuk akibat kalau dari bangsa jinnya belum ketemu. Belum. Tapi Kendil pernah narik, maksudnya bikin kecelakaan di area tersebut. Yang diam di situ bukan cuma saya. Di sana banyak. Tapi di situ untuk penguasanya Kendil apa gimana? Ada saya, ada Gading Koning, Subanda, masih banyak yang lain. Oh, tapi Dan masih itu tempat besar. Gak cuma saya yang megang, banyak. Semua kalau dibilangin Raja Jin di situ semua kumpul ada. gitu. Dia punya kawasan masing-masing di daerah segitiga Bermuda itu. Tapi gini ya. Ini maksudnya jadi yang paling utama kan dia bukan yang sebenarnya kapal itu. Gimana kita kalau istilah jelema malah pengeruh. Manusia. Boga gilirana. Kan bagiannya. Eh, Tapi kan dia pernah narik karena Nah, di sini juga saya pernah baca di internet Kendil. naon eta teh. Nah, pokoknya di sosial gitulah di dunia yang zaman sekarang gitu. Berita lah. Itu sempat ada kapal isinya 137 orang sampai sekarang itu belum ketemu, gimana Kendil? Tuh. Masih tadi balik lagi ke awal ada dua kemungkinan akibat dari faktor alam atau faktor dari bangsa kami. Soalnya itu air. Kalau ada yang masuk ke situ belum tentu dia keluarnya di mana. Oh iya, paham. Iya, itu ada kayak bener nggak sih kalau seumpama segitiga Bermuda itu dia ada yang nyedot gitu katanya airnya mutar di dalam. Iya emang ada. Tapi apalan nggak untuk yang kasus itu? Itu kasus yang paling besar sih katanya, yang Apalan 137 itu. Apal nggak Kendil? Syariatnya kalau nggak salah itu dari dari bangsa kami. Terus kalau kedalamannya berapa? Ya, kedalaman airnya berapa tuh? Dalam banget atau gimana? Dalam itu. Biasanya ada nggak misalkan dari armada kapal atau dari pilot gitu ya, pilot Ya. pesawat, pernah gak sih ngasih kayak sajen atau segala macem gitu? Ada. Ada. Ya. Tapi itu bangsa kamu juga yang ngambil. Iya. Dan itu biasanya niatnya mereka untuk kasih sajen dan sebagainya itu untuk apa? Buat biar kalau nggak sengaja ngelewat ke situ biar aman. Tapi untuk sampai saat ini ngaruh gak sampai sekarang? Kalau sekarang jarang yang lewat ke situ. Luas diameternya atau ini berapa luas ke lebar? Kurang lebih di dalam itu kurang lebih ada 1000 kerajaan bangsa kami. Oh, 1000. Iya. 1000 kerajaan yang penguasanya itu ada berapa kira-kira? Ya hitung aja. Negaranya 1000 ya paling rajanya yang megang 1000 juga. Kan setiap pengawas ada rajanya. Jadi ini Kendil raja di sini atau apa? Iya. Raja ya. Iya. Terus itu ada gak sih waktu-waktu tertentu di saat misalkan Iya. kapal itu tenggelam atau pesawat tersebut jatuh, ada gak sih waktu-waktu tertentu, mungkin 1 tahun sekali, 2 tahun sekali atau gimana?
Kalau yang lewat ke situ nggak bisa ditentuin gitu. Gimana bangsa kami maunya? Kalau mau ya ambil, kalau enggak ya enggak. Oh gitu ya. Yang nggak ada waktu harus kapan diambil, enggak. Oh gitu. Supaya selamat lewat ke sana gimana caranya? Itu masih saya belum ketahui. Itu balik lagi ke yang awal, itu faktor alam. Itu kekuatan air yang berputar itu sangat kencang. Oh berarti memang semua tuh asal usulnya dari alam ya? Iya. Oh gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Banyak penguasa yang di sana siapa? Yang paling berkuasa di sana, yang paling Tadi berkuasa. saya Enggak, udah- raja jin yang paling gede nggak ada, semua sama berarti ya? Iya. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Naon ya teh Bro. Nanya ke Jakarta aja. Nanyain orang Jakarta pengen nyerah. Pengen tahu sejarah, soalnya kan ini segitiga Bermuda hampir semua orang tahu gitu. Iya. Tentang Rahasia sebenarnya. iya rahasia sebenarnya kan kita nggak tahu gitu. Eh. Karena nggak mungkin kita ke laut dulu ke sana. Kalau selamatkan Kendil, Iya. ntar Kendil nggak inget saya diambil di sana. Ingat nggak saya kalau saya ke sana diambil nggak? Wah, itu kan kata saya juga bukan saya yang di situ. Banyak. Enggak. Ada Kalau seribu kerajaan. kalau lagi ketemunya Kendil gitu, Iya. gimana? Kalau sekarang ya nggak mungkin, saya udah nggak tinggal di situ. Oh sekarang udah nggak di situ. Iya. Enggak, santai. Oh sekarang udah pesantren ya? Iya. Oh gitu. Anunya dia belum punya agama, belum punya keyakinan. Hmm. Emang ikut dia Islam. Oh. Iya, makanya Oh, dulu gitu. tuh pernah sempat narik juga ya. Sering. Iya. Sering 5 kali belum Islam. Oh, Ini baru sebulan lah, 2 minggu belum Islam. oh berarti bener tuh ya di internet yang namanya kayak rumah iblis itu berarti emang bener Iya, di situ. emang ada di bawah. Oh di bawah laut adanya. Iya. Oh, Dan gitu. sebenarnya kalau untuk narik itu sebenarnya untuk apa sih? Itu buat makan bangsa kami. Jadi setelah kalian narik korban-korban itu mungkin kalian kekuatannya nambah atau gimana? Iya. Orang makan pastinya. Ya, terusnya enggak. Cukup gimana ada mau tanya lagi? Iya. Eh, Kamu kapan bisa ke Indonesia? aku raja tuh bisa ngomong gitu. Oh ya. Ya lagi enggak? Dah, cukup. Hah? Enggak. Dia coba pergi aja si ring-ring. Saya bang, oh. Kan 3 tuh yang di dalamnya. Yang jalannya 3. Jangan lihat lagi. Ring-ring ya. Ucapin Bro. Makasih, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang kedua. Dari koneng. Ya, saya kenal nak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng, bisa ngomong bahasa Indonesia kan sekarang? Oh, bisa tuh. Hah? Bisa. Bisa. Ya, Iya. iya. Ini ada aja. Hah? Ya tahu nah. Nanya, ini masalah ketika bermuda aja lah. Naon ke ayam lah salah naon jeung imah kaula. Oh, rumah. Dia ngomong bahasa Indonesia. Ini orang Jakarta nih mau nanyakin masalah itu. Itu rumah kamu gitu. Lain lobaan kita ngalen kaula mah. Termasuk ya. Eh. Ngomong bahasa Indonesia ngomong nak. Oh, siap. Ini orang Jakarta mau ngomong. Siap. Coba nak. Gimana itu ceritanya ada itu. Assalamualaikum, Gading Koneng ya namanya ya? Iya. Di sini saya pengen tahu aja nih untuk sejarahnya tuh segitiga Bermuda gimana sih? Awal mulanya ada sejarah. Iya. Itu semua itu dari faktor alam. Cuman lama kelamaan dikuasain bangsa kami. Terus? Nanya nonde ya. Iya. Nah, Tapi gimana ini? gini. Kan banyak info katanya. Bagi. Itu tiba-tiba gini ya, ada Neng. Mohon. Ya terus, tapi kalau untuk ada di rumah iblis berarti itu bener ya? Ya emang banyak di situ. Hmm. Kurang lebih kebanyakan kerajaan di situ. Kalau orang-orang mungkin berpikiran pengen tahu apa sih bentuk jin yang di situ tuh seperti apa sih? Gitu penunggunya bentuknya seperti apa, entah dia seperti manusia yang besar tinggi gede Ya, atau harimau atau segala macam, itu apa sih di situ? di situ kebanyakan yang itu yang besar-besar.
kebanyakan siluman di sana. Oh, siluman apa aja boleh tahu nggak? Ada ular. Heeh. Kebanyakan di situ ular semua. Oh, kebanyakan ular ya? Ya, setengah ular, setengah badan manusia. Terus segitiga bermuda yang di kita ada berapa jumlahnya? Itu segitiga bermuda itu dari areanya area mana aja ya Ki? Dalam mana wae cenah. Kalau itu itu bagian itu saja, cuman di sana. Yang lain nggak ada. Ada kecil tapi nggak berbahaya seperti di sana. Bener nggak kalau segitiga bermuda itu dari Bermuda, Florida, sama Puerto Rico? Negara Eropa. Negara Eropa. Laut Eropa. Bangsa kami nggak tahu asalnya dari mana. Oh, gitu. Daerah-daerahnya. Pokoknya itu segitiga bermuda. Seluruhnya ada satu cuma itu aja. Iya, yang paling berbahaya. Berarti benar kalau untuk segitiga bermuda yang di Indonesia berarti itu benar ada? Ada, cuman kecil nggak berbahaya. Gitu. Ya. Tapi pernah nggak sih untuk segitiga bermuda itu untuk siluman-silumannya dijadikan untuk bahan pesugihan misalnya, siapa tahu? Nggak pernah, hanya kita berada di dalam dan itu ada di tengah-tengah air. Oh, memang nggak pernah dipakai? Nggak ada. Kalaupun memang menarik, dia memang untuk kekuatan sendiri ya? Iya. Nah, di sini juga ada mitos nih mengenai cahaya aneh cakrawala. Itu apa sih kalau boleh tahu? Itu sinar dari bangsa kami. Itu namanya, dinamainnya itu cahaya cakrawala. Nggak tahu kalau itu mungkin ulah manusia aja. Iya, jadi tapi ada cahaya itu ada. Memang ada, cuman orang tertentu yang bisa lihat. Oh, berarti itu nggak menyebabkan kayak misalkan kapal laut itu tenggelam karena Bisa melihat cahaya jadi, itu bisa juga. jadi. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Salah satunya dengan penyebabnya itu dari cahaya gitu. Iya. Kalau ada cahaya berarti itu dari bangsa Kalian. Iya. Oh, Ya udah cukup gitu. Cukup. Makasih Gading Koneng. Ya, sama. terima kasih. Coba panggil si Subanda sini nih. Ayo. Subanda. Nanya apa lagi? Ontapun guru. Tanya nih. Datanya pengguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sih jawab aja dong. Mahal. Assalamualaikum. Ngasih nggak Neng? Patun. Tunggu. Sebenarnya bisa ngomong Indonesia tuh. Bisa piraku si Gading Koneng yang si Kendil bisa kaulah ente. Wah, ini ulah kaelekeun atuh. Saya di mana? Aing tapi salah sarua ngomong ieu ku biwira. Ya. Kira benar ini tamu di Jakarta ya, di Jakarta. Mau nanya tentang masalah juga pemuda. Ya. Nah, jadi masalah dia di mana ada usulnya gitu enggak gitu dia. Enak kamu enggak? Ya, di sini Assalamualaikum Subanda. Salah. Saya ingin menggali nih tentang mitos-mitos yang ada di masyarakat sih sebenarnya. Ya. Siapa sih yang nggak tahu segitiga bermuda? Di sini juga saya tahu. Bener gak sih? Bukan bener. Gimana ya? Ini kejadian ini nih awal mulanya tuh dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kalau asal mulanya kan yang diam di situ bukan cuman kaula atau sama si Gading Koneng si Kendil banyak kan. Itu gimana masalah rajanya? Kalau masalah ngambil gak tahu dari mulai kapan. Cuman dari pas pertama itu ada alam ngebuat itu udah banyak korban. Oh gitu. Berarti untuk awal mulanya itu belum tahu ya sampai saat ini. Sebelum ada bangsa kalian juga udah ada itu. Oh gitu. Jadi pernah gak sih misalkan kayak orang yang nantang gitu, yang nantang. Iya. Misalkan nantang ke sana. Kalau emang bangsa kalian bisa ngambil saya itu berarti kalian hebat. Pernah gak sih ada orang yang kayak Ada. gitu? Tahun berapa kejadiannya? Lama. Udah lama. Udah lah. Selamat dan dia? Enggak. Dari Indonesia Iya. atau dari mana? Enggak apa di mana-mana. Berarti pernah untuk yang nantang itu? Ya ada. Sering atau jarang? Lumayan lah. Setiap manusia yang mempunyai dia merasa lebih hebat dari bangsa kami. Kebanyakan dia gitu. Gitu. Tapi semua kalah. Iya kan. Itu juga kan. Semua ilmu juga punya batasan dan Iya. jangan
kita semua makhluk hidup. Kita sama Tuhan dikasih kelebihan dan kekurangan setiap makhluk hidup itu. Harus saling menghargai sama bangsa kami. Hormati ya. Iya. Manusia bisa menghargai bangsa kami. Kami pun bisa menghargai bangsa kalian. Iya, betul. Sama kalau misal tadi kan infonya sebelumnya dari Kandil, kalau di perairan itu ada satu putaran arus besar yang bisa nyedot itu kan. Nah, kemudian kalau misalkan itu pesawat nariknya itu gimana? Pesawat narik di mana? Iya. Pesawat juga kan banyak yang hilang. Iya. Kayak kapal terbang itu, pesawat terbang, itu kan banyak yang hilang. Itu apakah ada arus udara juga? Itu dari ulah bangsa kami, dan ada juga itu faktor alam karena cuaca. Kebanyakan cuaca yang kesana nggak pernah bagus. Oh gitu. Berarti di sini untuk kesimpulannya dari 3 yang tadi sudah saya ngobrol, berarti di sini kemungkinan kecelakaannya itu kalau paling terbesar itu dari faktor alam atau faktor goib? Dari bangsa kami. Kemungkinan besarnya berapa persen? Sekitar 80% kan? Iya, kurang lebih. 80%. Dari masalah faktor alam itu cuman masalah cuaca aja. Oh, yang bikin ini cuma cuaca aja ya? Iya. Ini untuk meluruskan karena kan sebelum-sebelumnya mitos yang beredar itu semuanya pure dari kekuatan goib. Iya. Nah, berarti kalau di sini boleh diluruskan, faktor terbesarnya itu dari alam, cuma mungkin memang ada faktor goib dari rumah iblis itu yang menarik, ya. Iya, betul gitu. Kebanyakan yang dari gaib. Kebanyakan dari gaib 80%. Iya. Ada gak sih pesan-pesan gitu buat orang yang untuk mungkin nanti ada yang nonton video ini gitu, kalau mau lewat situ harus kayak gimana? Kalau masalah pesan atau supaya selamat ke situ, itu bangsa kami nggak bisa nentuin. Karena ada banyak kerajaan-kerajaan dan istana di sana yang membutuhkan supaya kekuatannya bertambah. Oh gitu, enggak Ya. gini. Dan kekuatan air yang berputar itu enggak kecil. Oh, Mungkin pesannya nggak usah lah kita nantang-nantang Iya. lagi. Kalau bisa nih, kalau pernah gak sih gitu ada satu kapal atau satu pesawat gitu yang selamat gitu loh? Ada. Iya. Tapi jarang ya? Jarang. Nah, udah berapa kali kapal yang jatuh? Udah berapa kali kapal yang jatuh kalau saya boleh tahu? Tapi itu enggak. Masalah itu lumayan banyak. Banyak. Iya. Terus kalau bangkainya di kemana ya? Kan tadi udah dibilangin bukan sama si Gading Kone. Iya. Oh, bangkai kapalnya juga sama dibuang ke situ Iya. juga berarti ya? Pantesan Hanya air. Kalau kebiasaannya air yang berputar di yang lain makin dalam makin kecil. Kalau ini bukan, makin dalam lingkarannya semakin besar dan air semakin deras. Oh gitu. Berarti kebalikannya ya? Iya. Jadi makin kesini makin hancur, makin Iya. keras gitu ya? Iya. Kecil, di bawahnya Berarti benar nih informasi yang ada di masyarakat, hilangnya ini bangkai sama manusianya ini hilang tanpa jejak, berarti emang benar. Iya. Dan dibuangnya itu nggak tahu kemana gitu ya? Iya. Intinya dimasukin ke lubang itu dan nggak tahu kemana gitu ya? Iya benar. soalnya setiap pesawat jatuh di situ tuh nggak ada bangkainya. Iya benar. Tapi pernah nggak sih ada yang lewat di tempat segitiga Bermuda yang Selamat pernah Ada. Cuman Tapi jarang itu ya. enggak maksudnya ada cuman nggak masuk ke kawasan segitiga Bermuda Oh itu. mungkin lewat dari sampingnya. Iya. Nah, gitu. Kalau segitiga udah pasti nggak. Iya udah nggak pasti. Udah bisa dipastikan nggak bisa selamat ya. Iya kan. Udah itu kalau dari bangsa kami udah dikasih kalau udah masuk kawasan kami nggak bakalan bisa lewat. Makanya diberi Pantas dilarang boleh. nama sama bangsa kalian segitiga Bermuda itu. Berbahaya itu. Iya, zona lah. Nah, bisa nggak sih misalkan dari bangsa Ya. kami gitu, gimana caranya biar bisa tuh kita lewat situ gitu loh? Nggak Bisa nggak sih? bakalan, Sampai kapanpun nggak akan bisa. Nggak berarti? bakalan. Gitu. Kedua, alam sama gaib. Nah, gini. Ki Jagat nih. Lewat situ pakai apa? Lama Ya. enggak? Nggak. Kalau kijagatnya insya Allah bisa. Kalau kapalnya nggak bisa kami tentuin. Berarti pilih kasih dong sama Ki Jagat. Bukan masalah gitu, itu kan gimana itunya. Gimana apanya? Ya bangsa kami. Oh gitu. Tapi untuk jin yang di sana, Dia naik kapal. Ya, Lewat situ selamat enggak jahatnya? ya kan tadi dari balik lagi ke awal. Kapalnya enggak katanya. Jahat kalau misalkan naik kapal
ya kemungkinan Ki Jagat sama kapal ikut tenggelam. Cuman kan kayaknya Ki Jagat punya ilmu yang mungkin rohnya yang bisa nyelamatin. Kalau jasadnya tetap aja ke bawah. Oh gitu. Berarti Kan itu gabungan faktor dari alam sama faktor bangsa kami. Berarti gini kesimpulannya yang bisa saya simpulin ya. Nggak mandang siapapun yang ke Iya, situ. Bener. Iya, Dan sampai kapanpun nggak akan tahu nih, pasti bakal makan korban terus gitu. iya. Kan membutuhkan. Iya. Kerajaan. Nah, kamu kira kayak itu kumaha? Gimana? Kan barusan mesti jawab, Guru. Coba. Gitu. Ya udah gitu aja deh, Subanda, makasih ya Subanda Ya, atas sama-sama. informasinya. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman hantu, begitulah mitos ataupun fakta yang terjadi yang sudah kalian lihat di video kita sebelumnya. Jadi udah terbukti ya. Untuk kesimpulannya kita ambil ada dua pengaruh yang dapat mempengaruhi adanya segitiga bermuda ini. Yang pertama itu ada paling terbesar itu adalah faktor gaib, dan kemudian yang kedua itu adalah faktor alam. Dan itu ada sekitar 1000 kerajaan di sana ya. Dari sini untuk persennya sih lebih 80% ke goib dan 20%-nya itu ke alam. Iya. Dan untuk sampai saat ini penyebabnya mulai dari kapannya belum tahu dan sampai kapan juga belum tahu. Iya. Ya. Jadi ini sih lebih kepada pesan untuk semua teman-teman hantu. Berhati-hati. Iya, berhati-hati kalau bisa jangan lewat segitiga bermuda karena masih belum bisa diprediksi, siapapun belum ada yang bisa lewat sana. Kalau pinggir masih bisa ya. Iya. Dan yang kedua, nggak usah lah kita nantang-nantang hal-hal seperti itu karena kita ini di dua dunia yang berbeda. Ya. Sekian dari saya, mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi dari yang lain. Intinya kita sih hidup selalu berdampingan. Kita punya dua alam sih pasti. Ya, intinya kita saling menghormati lah. Kita hargai bangsa gaib dan bangsa gaib pun akan menghargai kita sebagai manusia. Intinya di sini kita hanya membuktikan sebenarnya ada nggak sih hal-hal seperti itu gitu. Kenapa ini kita tampilin di satu rumah karena kondisinya Nggak memungkinkan untuk nggak kesana memungkinkan kita untuk kesana, makanya kenapa kita take-nya di rumah. Ya intinya sih kalau memang ada tempat-tempat yang akan kita kunjungi komen aja di bawah. Bisa request. Bisa request nanti kalau memang dekat kita samperin, kalau jauh kita nabung dulu deh. Oke, sekian. Dan jangan Jangan lupa follow Instagram kita juga. Ya. Iya benar, jangan lupa itu. Hantu. Ejaannya gimana ejaannya? Jangan lupa subscribe juga channel YouTube kita. Di like Dan komen. loncengnya jangan lupa loncengnya biar ada update dari kita. Oke. Terima kasih banyak See you. teman-teman. Someone's always watching me. Someone's always there. When I'm sleeping, he just waits and he stares. Someone's always standing in the darkest corner of my room. He's tall and wears a suit of black, dressed like the perfect groom. Where are